Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang senantiasa mengingat pada kematian. Sahabat virtual rahimakumullah, kehidupan manusia akan berakhir ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa manusia. Mati adalah akhir dari kehidupan manusia di dunia. Tapi kematian itu merupakan titik pangkal kehidupan manusia di akhirat kelak. Kehidupan di dunia itu ibarat orang yang mencari bekal untuk kehidupan yang lebih lama dan kekal. Manusia tidak akan pernah mengerti hakikat kehidupan jika ia tidak mau mengingat arti dan hakikat dari kematian. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Berdasarkan firman Allah ini telah jelas bahwa manusia pasti akan menghadapi kematian kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengingat mati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengingat kematian, manusia akan lebih bijak dan berhati-hati dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, banyak-banyaklah mengingat mati, sebab mengingat mati itu menghapuskan dosa dan mengikis ambisi seseorang terhadap dunia, serta cukuplah mati sebagai pemberi peringatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat virtual rahimakumullah, keutamaan mengingat mati akan menghilangkan kenikmatan kehidupan di dunia. Dengan mengingat maut, dengan sendirinya akan menimbulkan ketidaksenangan terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong manusia untuk melakukan persiapan bagi kehidupan di akhirat kelak. Sahabat virtual rahimakumullah, sedangkan kelalaian terhadap maut akan mendorong manusia untuk tenggelam dalam nafsu duniawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. Rawahul Muslim. Dunia ibarat sebuah penjara bagi orang yang beriman. Ia akan terus-menerus berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, akan menyiksa jiwanya karena perjuangannya dan penolakannya terhadap nafsunya sendiri. Kematian itu adalah keterbebasan jiwa dan menjadi yang tak ternilai. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Sahabat virtual rahimakumullah, jika ditinjau dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka kematian seseorang tempatnya hanya Allah yang tahu. Dan dimanapun manusia berada, walaupun ia akan lari dari kematian, pasti Allah akan tetap mencabut nyawa manusia tersebut saat waktunya nanti. Kematian tidak mengenal batas usia dan tempat. Manusia harus siap jika ajal menjemput. Manusia dalam keadaan rugi ketika dalam kehidupannya hanya menyibukkan dengan urusan dunia tanpa menyiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sahabat virtual rahimakumullah, Nabi menyebut orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal kehidupan setelah mati sebagai orang cerdas. Sebaliknya,
orang yang tenggelam dalam nafsu duniawi disebut Nabi sebagai orang-orang yang lemah. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sahabat virtual rahimakumullah, lantas bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian? Yang pertama adalah mengerjakan amal-amal yang soleh. Allah memberikan 2 syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya di surga, yakni beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan atau kemusyrikan. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Sahabat firman rahimakumullah, amal soleh yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah segala bentuk perbuatan baik yang steril dari riya atau pamer dan sesuai dengan tuntunan syariat. Menurut Syekh Mu'adz, sebagaimana dikutip Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal: ilmu, niat, kesabaran, dan ikhlas. Kemudian Syekh Sahal At-Tustari berkata, Al-amalus salih ma kana khaliyan 'anir riya'i muqayyadan bis sunnah. Amal soleh adalah amal yang sunyi dari pamer dan diikat dengan tuntunan sunnah Nabi. Sahabat rahimakumullah, Al-Imam Baghawi juga berkata, qala Mu'adz, al-amalus salih alladhi fihi arba'atu asya'in, al-ilmu wan niyah was sabru wal ikhlas. Yang artinya, Mu'adz berkata, amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal: ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Setelah mampu konsisten beramal baik, hendaknya tidak terlalu bangga atas amal perbuatan yang dilakukan. Misalkan merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa amalnya menyelamatkannya di hari kiamat, dan sebagainya. Sebab pada hakikatnya seseorang akan mendapatkan kenikmatan keselamatan di akhirat bukan disebabkan amalnya, namun pure atau murni karena anugerah dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang dapat menjamin nasib seseorang di hari pembalasan kelak. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam hadisnya, La yadkhul ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayataghammadani Allah bifadli wa rahmah fasaddidu wa qaribu. Yang artinya, tidak seorang pun amalnya memasukkannya ke surga. Sahabatnya berkata, apakah termasuk engkau ya Rasul? Nabiullah Muhammad SAW menjawab, termasuk aku, tetapi Allah telah menaungiku dengan anugerah dan rahmat. Maka benarkanlah niatmu dan beramallah, serta berlakulah. Sahabat virtual rahimakumullah, hadis tersebut tidak hendak mengatakan bahwa amal soleh tidak ada manfaatnya. Namun lebih dari itu, Nabiullah Muhammad SAW memberikan petunjuk bahwa dalam beramal hendaknya dilakukan dengan ikhlas, bertujuan murni mengikuti perintah agama, tidak menuntut yang macam-macam kepada Tuhan. Oleh karenanya, di dalam redaksi setelahnya Nabiullah Muhammad SAW berpesan
benarkanlah niatmu dalam beramal. Melakukan kebajikan dengan ikhlas dan dengan cara yang benar adalah pertanda bahwa amal yang diperbuat diterima di sisinya. Yang oleh sebab itu seorang hamba mendapatkan rahmat dan anugerahnya sehingga ia dapat masuk surga. Sahabat fillah rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Sebagaimana mengerjakan amal soleh, yang tidak kalah penting adalah menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Yang dimaksud perbuatan tercela meliputi keharaman dan kemakruhan. Meninggalkan keharaman adalah wajib, sedangkan meninggalkan kemakruhan adalah sunnah. Demikian pula dianjurkan untuk meminimalisasi perkara yang mubah yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Para ulama salaf sangat berhati-hati menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Bagi mereka yang urgensinya tidak hanya meninggalkan keharaman dan kemakruhan, namun perkara-perkara mubah yang dapat melalaikan. Sebab perbuatan maksiat akan menciptakan noda hitam di hati, sehingga menjadikannya keras, enggan menerima kebenaran dan malas beribadah. Sahabat fillah rahimakumullah, oleh karenanya mereka sangat menjaga betul kualitas makanan yang dikonsumsi, bahkan rela riyadhah atau tirakat, misalnya dengan cara puasa mutih atau hanya makan nasi tanpa lauk pauk, puasa bila roh, atau meninggalkan makanan-makanan yang bernyawa atau yang berbahan darinya. Ada pula istilah puasa ngerawat atau meninggalkan makanan-makanan pokok yang lazim dikonsumsi dengan diganti makanan jenis lainnya dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan oleh mereka untuk meningkatkan kejernihan hati. Semakin berhati-hati dalam menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan, semakin tinggi pula kedudukan seseorang hamba di sisinya. Oleh karenanya ulama membagi derajat wirai atau menjaga diri dari keharaman menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah wirainya orang-orang adil, yaitu dengan cara meninggalkan keharaman-keharaman sesuai petunjuk fatwa para pakar fikih atau mufti. Yang kedua adalah wirainya orang-orang yang soleh, yaitu meninggalkan kemurahan-kemurahan dengan memilih hukum-hukum yang berat. Yang ketiga adalah wirainya orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan perkara-perkara mubah yang berpotensi mengantarkan kepada keharaman. Dan yang terakhir adalah wirainya orang-orang yang jujur, yakni meninggalkan perkara-perkara mubah secara total meski tidak berpotensi mengantarkan kepada keharaman. Seluruh waktunya bernilai ibadah, tidak satu pun hampa tanpa diisi dengan ibadah. Sahabat rahimakumullah, Syekh Abu Sa'id Al-Qadimi pernah berkata, "Wajaddidit taubata lil auzari la tai'asan ar-rahmatil ghaffar," yang artinya perbaruilah tobat karena beberapa dosa. Janganlah merasa putus asa dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Sahabat fillah rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah segeralah bertobat. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia. Yang bermasalah adalah membiarkan diri berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Kematian yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya menuntut seseorang manusia agar segera bertobat setiap kali melakukan dosa, untuk menghindari akhir yang buruk dalam perjalanan hidupnya atau su'ul khatimah. Agama Islam menekankan untuk senantiasa memperbarui tobat dari segala perbuatan maksiat. Bertobat ada kalanya dari dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada kalanya berhubungan dengan hak orang lain. Sahabat fillah rahimakumullah, syarat yang harus dipenuhi ketika bertobat dari dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4, yakni menyesal, kemudian melepaskan diri dari dosa yang diperbuat, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya dan beristighfar. Apabila dosa dilakukan berupa meninggalkan ibadah fardu, maka wajib untuk mengkodoknya. Sahabat fillah rahimakumullah,
Sedangkan bila berhubungan dengan hak orang lain, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya atau meminta kerelaannya. Bila pemiliknya sudah wafat, dilakukan kepada ahli warisnya. Hal ini bila berkaitan dengan materi seperti hutang atau harta curian. Bila berkaitan dengan non-materi seperti menganiaya, menggunjing, mengadu domba dan lain-lain, maka wajib meminta kehalalan pihak yang dizalimi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menegaskan, tajibut taubatu minadz-dzunubi fawran ala kulli mukallafin wa hiya an-nadmu wal iqla'u wal azmu ala an la ya'udda ilaiha wal istighfar wa in kana adz-dzambu tarka fardin qadahu aw tabi'atan li adamiyyin qadahu aw istardahu, yang artinya wajib bagi setiap mukallaf segera bertobat dari dosa, yaitu dengan menyesal, melepaskan diri dari dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya dan beristighfar. Bila dosanya berupa meninggalkan ibadah fardu, maka wajib mengkodoknya. Bila berupa hak adami, maka wajib menunaikannya atau meminta kerelaannya. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Diharapkan dengan mengingat kematian, manusia akan mengerti hakikat kehidupan. Dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari akan selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.